Ya gue sangat amat berterima kasih kepada teman-teman semua, kepada anak-anak 23 yang memang dari awal sudah mau ngebantu gue untuk naik jadi ketum, ngebantu tanggung jawab buat menjalankan prokja-prokja yang udah disiapin di tiap-tiap bidangnya. Terus bisa ngedirect dan ngajarin teman-teman 2024 buat ngejalanin suatu prokja di HMJ Komunikasi. Gue sangat amat berterima kasih buat kalian semua. Tanpa kalian gue yakin apalah arti dari kabinet ini, teman-teman. Benar banget. Karena di sini kita bareng-bareng balik lagi belajar bareng-bareng, berkembang bareng-bareng. Yang gue bisa bilang buat kalian anak-anak 23, makasih sudah mempercayakan gue dan juga makasih atas tenaga, waktu dan uang yang memang sudah dikeluarkan untuk kabinet ini gitu. Balik lagi di Telekom Podcast bersama wajah lama yang kembali nongol di episode terakhir di season ini. Gua Cindy dan kita bersama seseorang sosok yang sangat berpengaruh di kepengurusan tahun ini. Boleh kenalan dong ketua umum kita? Oke, halo, sebelumnya kenalin, nama gua Aldi, gua ketua umum Kabinet Swarnakara periode 2025. Jadi kita tuh bakal ngapain sih sebenarnya di sini? Mungkin ngobrol-ngobrol sedikit tentang banget. kepengurusan Swarnakara atau HMJ periode 2025 atau kita sebagai ketum atau kabit. Betul banget. Jadi di sini tuh kita bakal cerita-cerita, mengulik sedikit tentang Kabinet Swarnakara dan anggota-anggotanya di tahun ini kayak gimana sih sebenarnya. Bener banget. Tuh, mulai aja kali, coba kasih tampil dulu. Kenapa sih namanya Swarnakara, Loy? Sebenarnya kenapa Swarnakara? Awalnya nggak terfikirkan aja, cuman ketika ide-ide yang disampaikan kabinet pada saat itu pada ngumpul, kayak kok enggak ya, kok jelek. Bener banget lagi. Nah jadi gue nyari sendiri tuh kira-kira kabinet apa yang bagus buat nama kabinet kita. Terus ada muncul satu nama itu Swarnakara yang artinya sekumpulan emas, dan kayaknya bagus deh kalau ini. Jadi gue bilang ke mereka dan alhamdulillahnya mereka setuju gitu, dan terjadilah nama Kabinet Swarnakara yang artinya sekumpulan emas ini. Betul banget. Jadi filosofinya itu sekumpulan emas. Ya. Harapannya tuh apa dari nama Swarnakara ini? Ya, harapannya pengurus dan juga kabinet Swarnakara ini bisa beneran jadi sekumpulan emas, dan kita tuh bisa menjadi barang berharga buat ya seperti emas pada saat ini yang benar-benar dicari orang, yang barang yang mahal dan punya nilai yang jual yang besar gitu. Itu sih Kak Cindy. Oke. Kak Cindy gak tuh? Santai aja mas, jangan gegas mas. Jadi gue mau tahu dong, atau mungkin bisa kasih tahu commerce siapa sih orang-orang di balik dan apa aja bidang di balik Kabinet Swarnakara ini, terutama untuk HMJ Ilmu Komunikasi. Oke, mungkin yang pertama dulu kali ya, gua Muhammad Rizky Nuraldi sebagai ketua umum HMJ Ilmu Komunikasi, dan gua punya 2 partner yang pastinya sebagai presidium, yaitu ada sekretaris umum itu diisi sama Kakak Sausan Olienda. Dia orangnya penakut, teman-teman. Dan bendara umum itu ada namanya Nasionaila. Dia orangnya Pemberani. Orang-orangnya ada di balik kamera nih teman-teman BTW. Ada di belakang situ dan sambil ketawa-tawa sih kayaknya. Dan untuk bidang yang pertama, karena di HMJ ini kita ada 6 bidang. Jadi bidang yang pertama itu adalah bidang advertising yang dipimpin oleh kepala bidangnya itu ada namanya Sindur Rafsanjani. Itu orangnya serem, gua akuin. Wow, serem ya brandingannya, tapi aslinya gimana? Aslinya imut. Ini marah nih orangnya dibilang kayak gini. Dan partner Sindu itu ada yang namanya Rafida Hanun, dan dia tuh setipe deh kayaknya kalau kita ngelihat Olin sama Sindu Hanun itu setipe yang bener-bener kayak mana ya kalau nanti kayak gini takutan. Kayak mana ya kalau gini. Nah itu kalian bisa lihat itu di Olin sama di Hanun. Betul banget. Dan untuk bidang yang kedua yaitu bidang broadcasting, ya ini kabitnya ada di sini, Kakak Aulia Cindy Fatikasari, dan kebetulan ini juga prokjanya BC. Betul. Ya, Kakak Aulia Cindy Fatikasari ini ada partnernya
teman kecilku atau biasa Teman dipanggil Ade. kecilku, Ade. Namanya Florista Gracia. Kemana dia? Oh, lagi nggak ada. Tadi ada Lagi kebetulan tidak di ada. sini gitu. Bidang yang ketiga berarti bidang jurnalistik. Nah, jurnalistik itu kita dikepalai bidang oleh Devi Kartika, dan sekretaris bidangnya itu ada Najipatun Nufus, biasa dipanggil Jipa. Bidang selanjutnya itu ada bidang fotografi, teman-teman. Fotografi itu kepala bidang namanya Tasim Ahmad Mutasim, cuman kita biasanya manggil Kosim karena ya kayaknya cocok aja karena kayak koko gitu ya. mukanya. Terus partner Tasim atau Kosim itu tuh ada Francesca Keira Ginting. Biasa dipanggil Kajov, dan yang gue denger sih katanya fotogenik ya. Fotogenik. Iya lagi, baru inget. Ya udah, terus mungkin lanjut ke bidang selanjutnya. Itu ada bilang public relation. Itu bidang kelima yang ada di HMJ Komunikasi. Betul banget. Dan kepala bidang public relation ini PR banget, teman-teman. Dia bawel banget, nggak bisa diem banget, yapping mulu. Itu namanya Atala Akbar Ramadan. Kalau kalian ngelihat misal masuk gedung Cilkom, terus ada orang kurus pakai kacamata banyak ngomong, itu pasti Kabid PR Atala Akbar Ramadan. Auto Kabid PR. Auto pasti kelihatan. Auto Kabid PR. Terus partnernya Ata itu tuh ada wanita kece. Gaul. Itu ada Ayu Rahma atau bisa dipanggil Ayau. Dia salah satu wanita kuat bersama Cindy juga dan lain-lain juga, semua kuat deh di sini. Selanjutnya dan bidang yang terakhir itu ada Rayanda Mulia, salah satu orang yang paling tua paling dewasa iya kalau Raya. Jadi kalau kalian ngobrol sama Raya mungkin suka dikasih kiat-kiat kayak orang tua zaman dulu itu loh. Ya sebenarnya enggak apa-apa. Kalau menurut gua gitu. Dia salah satu orang paling royal sih di sini. Ya benar, Raya juga duitnya paling banyak kebetulan. Terus paling dewasa, dan Najel itu sebagai partnernya Raya di bidang research and development. Betul mungkin banget. Itu aja kali ya. Apa kita tutup aja nih episode-nya? Udah selesai? Enggak, belum dong. Itu kan baru awal, baru perkenalan orang-orang di balik bidang, di balik kabinet Swarnakara. Ngomong-ngomong soal Swarnakara nih, Loy. Apa sih visi misi hoya enggak dong. Visi dan misi Swarnakara di kepengurusan tahun ini. Mungkin kalau untuk visi misi Swarnakara sendiri, memang dari awalnya kita berfokus buat internal, yang dimana gue pribadi sih pengennya anggota-anggota yang masuk HMJ, masuk bidang itu tuh ngerasa nyaman dulu di bidangnya. Bener banget. Kayak contohnya prokja yang memang atau program-program yang kita hadirin, kayak contohnya team building yang memang berfokus untuk ngebangun internal bonding antar anggota atau antar kepengurusan gitu. Kita tuh program yang dibuat tuh salah satu contohnya itu ada team building. Jadi team building ini ada 3 kali dan diwajibkan untuk 3-3 dilakukan di masing-masing bidang. Betul. Yang pertama itu berfokus untuk pengenalan bidang dan memperdalam. Kayak tujuannya itu ya benar-benar mereka kenal dan tahu dulu bidang yang mereka masukin nih ngapain, gimana sistem kerjanya. Betul. Ya gitu-gitu. Yang kedua itu ada evaluasi, dan biasanya evaluasi ini dilakukan di tengah kepengurusan, Cindy. Betul. Dan ini tuh bertujuan biar kira-kira setelah kita menjalani setengah kepengurusan kemarin, ada yang salah nggak ya, ada yang perlu dibenerin nggak ya. Betul makanya banget. kita adain team building, temanya evaluasi. Dan yang terakhir, yang ketiga di akhir kepengurusan itu ada team building buat inovasi, biar setelah mereka nih ngejalanin kurang lebih 1 tahun kepengurusan, kira-kira apa ya yang bisa dikembangin setelah gua jalan kemarin. Kira-kira prokja apa ya yang bisa muncul di bidang gua atau di HMJ gua, dan fokusnya memang untuk kepengurusan selanjutnya itu udah nggak bingung lagi harus buat prokja yang baru, atau kebingungan buat prokja ini kayaknya enaknya diapain ya gitu. Benar banget. Jadi fokus Swarnakara di kepengurusan tahun itu terarah, Ya, ada steps by stepnya, kayak ya tadi pengenalan, evaluasi, terus ada inovasi juga. Ngomong-ngomong soal inovasi juga, apa nih yang lo dan bisa diceritain kita bawain inovasi yang kita ciptain di periode tahun ini? Mungkin lumayan banyak ya. Mungkin kalau dari Prokja Presi sendiri kita itu ada namanya Comspiring. Jadi kalau Comspiring itu inovasi dari Prokja sebelumnya, namanya
tiba-tiba prestasi. Sorry, Dibisikin salah. sama orang belakang, Iya, nggak benar. apa-apa, Nggak lupa. apa-apa. Tiba-tiba prestasi. Jadi kalau tiba-tiba prestasi kemarin itu kita orang-orang yang menang lomba tuh kita tampilin tuh. Dia menang lomba apa, juara berapa gitu. Cuman gue pengen kita tuh lebih nge-highlight perjalanan dan proses dia buat menuju lomba atau cerita inspiratif tersebut. Makanya Conspiring itu tuh bertujuan buat yang menang lomba, kita tahu perjuangan dia buat gimana susahnya, gimana try hard dia buat menangin lomba yang dia ikutin, atau mungkin buat orang-orang yang punya cerita inspiratif dan kita pengen tahu cerita-cerita itu tuh bisa menginspirasi orang-orang sekitar, bahkan masyarakat luas gitu. Itu kalau untuk Prokja Presidium sendiri. Kalau Prokja bidang kita ada di Converse. Jadi Converse itu seminar nasional. Sebenarnya bentuk seminarnya sama, cuman tingkatannya lebih dibesarkan. Kalau di tahun sebelumnya itu seminarnya kita bisa sekitar 150 sampai 200 orang. Cuman kita sekarang menghadirkan di GSG yang bisa menampung sekitar 500 orang. Terus kita adain juga bazar makanan di situ, dan itu salah satu inovasi yang ada di bidang. Dan yang terbesar mungkin ada di Convaganza, teman-teman. Benar. Jadi Convaganza tahun ini salah satu project yang paling berkesan juga buat kepengurusan gua, kita bisa menghadirkan 2 main event atau multi main event. Yang pertama itu ada art exhibition yang dilakukan di Taman Budaya. Selanjutnya adalah konser musik piknik festival, yang dimana ini tuh brandingannya pertama di Lampung gitu loh. Jadi ya punya rasa senang sendiri aja sih. Itu salah satu project mungkin inovasi dari project sebelumnya gitu. Benar-benar. Ngomongin soal Convaganza, boleh kali spill review atau hasil akhir dari Convag yang udah kita jalanin kemarin? Gue pribadi kalau dari hasil produk sangat amat puas ya, karena di art exhibition kita bisa menghadirkan 2.772 nggak sih kalau nggak salah teman-teman? 2.772 pengunjung. Dan menurut gua untuk art exhibition di Lampung itu tuh udah sangat amat besar dan banyak teman-teman. Jadi salah satu kebanggaan itu juga. Dan untuk konser atau konser piknik kita bisa ngadirin sekitar 4.000 orang di lapangan bola Unila sambil duduk pakai karpet dengerin aku JJ, Nadine, Sal sama Feby Putri. Nah, mungkin itu sih yang tadi apa pertanyaannya? Gitu kan, jadi keristek juga intinya. So kalau misalkan art exhibit itu bahkan feedback dari orang-orang yang gak datang pun mengharap, bahkan dari luar kota. Oh iya benar. Itu tuh mengharapkan kita Convag ngadain art exhibition di luar di kota Lampung. Gue sempat scroll TikTok, kakak tolong dong buka di Medan. Kak tolong dong buka di Jakarta. Maksud gue emang Jakarta kan pasti art exhibition banyak harusnya. Dan lebih bagus ya. Cuman dengan konten-konten yang memang udah kesebar di TikTok dan di media sosial, ternyata banyak yang mengharapkan kita buat datang ke kota mereka juga. Dan itu juga salah satu kebanggaan gue pribadi sih buat Convaganza gitu. Karena kita tuh bisa dibilang gak cuman ngadirin soal pameran seni aja. Kita tuh ngasih experience ke pengunjung tentang tema art exhibit yang kita bawa. Dan kebetulan di tahun itu kita ngebawain soal rumah. Ternyata rumah itu deep banget sih, jujur. Karena terutama banyak yang nangis juga ya kemarin. Banyak yang nangis banget. Kita karena di dalam tuh ada salah satu instalasi atau apa lupa. Instalasi Nostalgic Echoes. Dan itu kalau gue pribadi jarang melihat pameran seni yang ada kayak gitunya sih. Jadi itu salah satu identitas Convaganza juga di setiap art exhibitionnya, terutama mulai dari tahun kemarin kayak gitu. Menarik banget. Jadi teman-teman commerce jangan lupa datang di Convaganza tahun depan. Apa tuh namanya? Pasti 10.0 satu dekade pasti harusnya lebih wah dari tahun-tahun sebelumnya. Dan harus ya kepengurusan tahun depan Convaganza harus lebih wah dari harus lebih wah. Notes banget, catatan, anjay. Ngomongin HMJ lagi, balik lagi lo sebagai ketum nih. Ada nggak sih menurut lo tantangan dan hambatan dalam menjalani kepengurusan tahun ini lo ya? Iya, kalau ngomongin hambatan dan tantangan sebenarnya mungkin nggak yang banyak dan nggak terlalu ke highlight gitu. Cuman kalau buat gue pribadi,
tantangan gue itu pas jadi ketum, mungkin kita throwback dulu ya, pas gue jadi OC atau sebelum gue jadi ketum, gue itu ada di bidang advertising yang memang fokusnya ya udah cuman ke bidang gue aja. Gue nggak terlalu fokus buat bidang lain selain bidang advertising. Dan kebetulan orang-orang sih ngomongnya gue agak cuek. Sorry kalau pick me. Dan Kok jadi itu menurut gue salah satu hal yang mungkin di awal kepengurusan sulit buat gue rubah. benar. Kepribadian gue harus membaur sama anggota-anggota yang lain, bidang-bidang yang lain gue harus fokus ke, nggak cuman ke bidang advertising, gue harus fokus ke 6 bidang yang ada di HMJ. Dan juga gue harus harus merubah kepribadian yang dari sebelumnya seperti itu menjadi yang seperti sekarang, Lebih peka Lebih terhadap peka. orang-orang luar, Benar. terutama sebagai ketua umum kan pasti dituntut untuk mengetahui seluruh isi yang ada di HMJ. HMJ ini terutama. Ya mungkin itu sih kesulitan yang pribadi gue rasain gitu. Mungkin kalau yang lain-lain nggak tahu, ini kayaknya penyakit organisasi ya, telat sih. Telat, Di HMJ ilmu menyebalkan, selalu komunikasi pun menyebalkan. masih banyak yang telat, entah itu dari rapat datang segala macam, bahkan dari kita pun kadang telat juga. Benar, Dan itu sebenarnya nggak boleh. Kayak kita masih mencari-cari itu solusinya apa Gimana sih nih biar nggak solusinya telat buat ini di sebenarnya. organisasi? Ya mungkin itu aja sih kalau untuk apa tadi, Tantangan dan tantangan dan hambatannya. hambatan. Ya sama deh kalau misalkan lo ngerasain kayak gitu di awal pengurusan pun gue sama, gue bukan pribadi yang gampang ngair sama orang, Gampang air tuh ya. gampang ngair ya udah sih gak apa-apa kan, ngair biasanya gampang yang kayak akrab sama orang, tapi ketika menjadi kepala, lo ketum gue kabit, ya itu kita di kok anjay, Nggak. kita di pressure untuk lebih bisa melihat semuanya gitu. Bener. Gitu. Nah, kalau misalkan dari lo sendiri nih, cara pendekatan atau misalkan strategi komunikasi lo di dalam internal ini tuh kayak gimana sih? Terutama lo punya hambatan kayak gitu. Mungkin kalau gue yang pertama merubah diri gue sendiri ya. Oke. Kayak contohnya gue harus peduli, gue harus ikutan, gue harus peduli, Nge-push gue harus diri gitu. ngerti sama anggota-anggota gue yang lain. Dan mungkin anggota gue pun ngerasa kayaknya di awal kepengurusan gue mau ngasih ke mereka pun, ih kakak ini so asik Aneh. banget sih, aneh banget. Dan itu Aneh. ada yang ngomong ke gue, Demi apa? Kak lu dulu pas awal-awal ngedeket kita orang, gue aneh tahu ngelihatnya kayak, iya apa sih, lo kan cuek orangnya, lo kan nggak peduli sama orang, kok tiba-tiba kayak gini katanya. Ya mau kayak mana ya, Ternyata kelihatan perubahannya sama orang-orang. nggak oke perubahan yang gue bawa. Ya cuman cara gue yaitu lebih turun ke anggota, lebih membaur sama anggota-anggota bidang, anggota-anggota HMJ, yang ngebuat rasa nyaman buat komunikasi kita sama anggota. Jadi dengan komunikasi itu terjalin, ya lebih dekat aja kelihatannya. Dan gue ngerasa pun gue dekat sama anggota-anggota gue gitu. Oke, betul banget. Jujur emang treat yang dibangun sama Aldi sebagai ketua umum tuh jujur menurut gue berhasil, menurut gue, terutama gue dan 13 kabinet lainnya, orang kabinet lainnya ngerasa sangat-sangat dirangkul sama beliau. Ini kalau dia senyum-senyum karena dia senarsis itu sebenarnya guys, di balik cueknya dia senarsis itu sama diri dia sendiri. Tapi untungnya balance sama apa yang bisa dia hasilkan di tahun ini sama kita ini. Males sebenarnya ya lihat dia kayak gini ya. Tapi itu udah kenyataan kita kasih panggung beliau itu ini. kenyataan. Ini testimoninya langsung dari salah satu narasumber dan yang ngerasain. Jadi ini buat teman-teman yang di belakang, Olin dan Nela ya terutama. Ini salah satu bentuk dan salah satu bukti kalau misalnya ya udahlah gitulah. Gak dilanjutin. Terus ngomong lagi soal Prokja. Menurut lo Prokja apa yang paling mencerminkan Kabinet Swarnakara? Prokja sebenarnya gue bukan lebih berfokus ke Prokja apa, cuman bagaimana kita dalam mempersiapkan Prokja itu sih ya.
Karena kalau mau ngelihat Prokja yang bagus pun gue bisa bilang Prokja tahun ini banyak banget yang bagus. Oke, benar. Cuman gimana cara kita mempersiapkan Prokja tersebut buat menjadi bagus, dan persiapan itu yang mungkin gue bisa cerminkan sebagai Swarnakara. Karena emas pun sebenarnya itu tuh kita harus nyari dulu, entah itu di tempat penambangan emas, kita harus filter lagi, harus sortir lagi, ada prosesnya buat dia jadi bongkahan emas yang selayak jual itu. Dan gua lebih meng-highlight bagaimana proses suatu Prokja itu tersebut dibuat dan menjadi Prokja yang berhasil dan baik dan bagus gitu. Mungkin kayak Prokja Converse, terus Kompak yang memang cakupannya sangat luas, punya banyak anggota di dalamnya. Mungkin proses dari kita ngebuat konser piknik, art exhibition dan segala macam yang itu bisa mencerminkan kalau misalnya kita itu kabinet Swarnakara gitu. Betul, mantep banget perjalanan tahun ini. Bener. Sangat-sangat sangat memorable. Seneng Lagi kalau misalkan lo sebagai ketua umum Aldi, kok ada ininya dulu dia? Jeda dulu. Kalau lo sebagai ketua umum, kalau misalkan dikasih kesempatan lagi untuk mengulang jabatan, ada gak sih hal yang pengen lo benerin atau hal yang pengen lo coba tambah gitu? Mungkin apa ya? Kalau dikasih waktu buat mengulang kepengurusan, mungkin ya bagaimanapun suatu organisasi, sebaik-baiknya organisasi pasti ada aja kesalahan-kesalahannya. Bener banget. Mungkin itu yang gue coba buat memperbaiki kesalahan itu kalau misalnya dikasih waktu untuk mengulang. Karena kita kan udah tahu nih dari kepengurusan salahnya di mana. Cuman selain itu ya udahlah, kasih ke teman-teman yang bakal ngelanjutin aja. Karena pun kalau kita udah dapet evaluasi di sekarang, gue yakin mereka bakal lebih baik juga dengan evaluasi yang udah kita dapet di kepengurusan ini. Dan semoga evaluasi yang memang udah didapetin bener-bener menjadi pemantik buat mereka ngejalanin ternyata yang salah nggak kayak gini, dan itu harus diubah di tahun depan gitu. Nggak ada deh kalau mau diulang mah cuman ngebenerin yang salah-salah aja. Tapi pengen nggak? Pengen. Dia salah satu orang yang selalu berbicara, aduh kayak pengen nambah 1 periode lagi deh, meskipun itu kayak cuma omongan ya. Kayaknya nggak deh, 1 aja deh cukup, ntar dilanjutin sama generasi-generasi selanjutnya. Benar, karena gitu. kebetulan anak-anak 24 ya sekarang sama 25 yang bakal masuk HMJ itu keren-keren banget, kreativitasnya gila-gila banget mereka. Dan gue sangat amat percaya kalau misalnya kepengurusan ini dilanjutin sama kepengurusan mereka nanti tahun depan, itu bakal lebih baik daripada tahun sekarang. Amin. Jadi jangan hilangkan kepercayaan gue itu. Asik, notes banget ya buat kepengurusan selanjutnya. Itu. Oke, mau cerita-cerita lagi nih. Momen paling berkesan selama 1 periode ini. Sedih, senang, apapun lah, pokoknya yang paling berkesan. Mungkin kita throwback ke awal lagi sebelum kabinet ini terbentuk. Gua salah satu orang yang mungkin dipercaya orang-orang banyak buat naik jadi ketua umum, tapi banyak banget pertimbangan yang memang harus kupikirkan pada saat itu. Dan ketika gue fix pimpinan atau kabinet kawan-kawan gue kerja, itu tuh benar-benar bukan yang dari kawan-kawan dekat gue. Gue bisa bilang kawan dekat gue yang kerja sama gue di kabinet itu tuh cuman Sindu, yang benar-benar semain itu, senongkrong itu. Tapi sisanya kenal, iya, deket banget itu enggak. Cuman dengan treatment yang dibilang Cindy tadi, itu tuh bisa ngebuat, dan sekarang bahkan dari tengah kepengurusan sih, kita ber-15 tuh sangat amat yang membentuk suatu rumah kecil aja. Kayak bisa sedekat itu bondingnya ternyata. Bahkan dari awal yang memang gak sedekat itu, tapi di tengah kepengurusan menuju akhir itu tuh bisa sedekat itu. Dan itu sangat amat berkesan menurut gua, dan ngebentuk ber-14 orang lainnya buat jadi satu keutuhan yang sangat amat peduli satu sama lain. Itu berkesan. Cuman untuk dalam perjalanan salah satunya Konfaganja deh yang paling berkesannya, karena kan tahun ini Konfaganjanya berbeda daripada 2 tahun sebelumnya. Betul. Itu menurut gue sangat berkesan dari perencanaan, terus pengambilan keputusan. Ya mungkin masih ada banyak kesalahan kita juga
buat di kompak ini. Cuman gue harap itu dijadiin evaluasi yang pertama. Dan di luar itu gue tetap amat bangga kepada panitia-panitia kompak yang terlibat udah bisa menghadirkan Kompak Ganja seperti ini di tahun yang sekarang gitu. Bener banget. Jujur kalau dari gue ngomongin soal kabinet ini sangat-sangat bersyukur dipertemukan. Ya? Apa? Nggak ada sedih-sedihan kan ini? Enggak. Insya Allah nggak ada. Nanti aja lah. Okay. Masih ada yang harus dihadapi. Kalau gue ngasanya di kabinet tahun ini, ya emang baru kali ini sih kebentuk kabinet juga dari guanya. Bener-bener yang ngerasa kita dari awal pertama kali rapat tuh bener-bener yang se-kuat itu, yang masih berusaha untuk menyatu sampai sekarang di tahap yang kalau misalkan grup diam atau kita sama-sama tahu semua tuh saling sibuk, itu tuh auto kayak entah tiba-tiba nyemangatin, entah tiba-tiba ngajak ngumpul yang kayak gitu. Ya bener kata Aldi, ini rumah kecil kita rumah kecil gua di Ilkom sih, jujur sangat-sangat memorable lah kabinet ini. BTW guys, di belakang ada yang mau nangis kayaknya. Enggak ya, jangan nangis-nangis lah. Iya, tapi sering banget sih dia nangis. Iyalah. Udah, ya, kita ngomongin di belakang aja tuh. Iya. Jangan di sini. Okay. Nah, mungkin boleh kasih pesan, kesan atau harapan buat HMJ Ilmu Komunikasi di kepengurusan selanjutnya, terutama setelah kita demis nanti. Mungkin untuk kepengurusan sekarang atau terutama anak-anak 2024 yang bakal ngelanjutin HMJ, gue sangat amat berterima kasih kepada kalian semua yang udah mau berkembang, belajar bersama kita Kabinet Swarnakara. Dan harapan buat kalian dengan evaluasi yang memang udah didapetin di kepengurusan ini bisa menjadikan HMJ Ilmu Komunikasi yang lebih baik lagi dari sekarang, lebih oke lagi, lebih keren lagi daripada kepengurusan sekarang. Dan gue ngelihat itu ada di kalian sih teman-teman. Jadi ya semangat terus buat teman-teman 2024 dan 2025 yang bakal ngejalanin HMJ selanjutnya. Jangan patah semangat, gue yakin kalian bisa. Pasti bisa, harusnya lebih keren lagi. Ya, dan itu kan tadi 2024-2025. Ini buat 2023 SC-nya. Ya gue sangat amat berterima kasih kepada teman-teman semua, kepada anak-anak 23 yang memang dari awal sudah mau ngebantu gue untuk naik jadi ketum, ngebantu tanggung jawab buat menjalankan prokja-prokja yang udah disiapin di tiap-tiap bidangnya. Terus bisa ngedirect dan ngajarin teman-teman 2024 buat ngejalanin suatu prokja di HMJ Komunikasi. Gue sangat amat berterima kasih buat kalian semua. Tanpa kalian, gue yakin apalah arti dari kabinet ini, teman-teman. Benar banget. Karena di sini kita bareng-bareng balik lagi belajar bareng-bareng, berkembang bareng-bareng. Yang gue bisa bilang buat kalian anak-anak 23, makasih sudah mempercayakan gue, dan juga makasih atas tenaga, waktu, dan uang yang memang sudah dikeluarkan untuk kabinet ini gitu. Last but not least, untuk kabinetnya sendiri 14 orang yang bersamamu, apa nih kesan, pesan, dan harapannya mungkin setelah nanti demis kan pasti interaksi akan berkurang kan tentang HMJ-nya. Dari lo pengennya kayak gimana sih? Ya nanti lihat aja di LPJ lah ya. Curang nih. Ya? Bobonya LPJ kan sobat-sobat semua tahu. Ya mungkin intinya singkatnya. Ya singkatnya aja ya buat kalian ber-14. Terima kasih banyak sudah bisa menemani gua dari awal sampai akhir kepengurusan. Gua sangat amat ngerasa terbantu atas hadirnya kalian. Gimana cara kalian nge-support gua, ngedorong gua dari belakang ketika memang gua lagi capek-capeknya. Menurut gue itu sangat amat berarti buat gue. Ditambah lagi ya memang untuk kabinet gue buat sebagai rumah kecil, dan menurut gue itu berhasil. Kita bisa saling bantu, saling tolong, saling ngasih masukan, evaluasi untuk sesama. Dan ya sedih. Ada sedih-sedihan. Ya apa ya, gue bingung kalau ngungkapin buat kalian ber-15 terutama, karena ya pasti banyak momen-momen berkesan yang mungkin kalau nggak sama kalian nggak gue dapet gitu. Mungkin kalau nggak gue jadi ketum, gue nggak kenal dekat sama kalian. Ya cuman bisa bilang makasih sih. Kalau buat kalian nggak ada kata lain selain makasih dan sekian. Oke. Gue mewakili 13 orang lainnya, benar?
pastinya tentu juga terima kasih kepada Aldi sebagai ketua umum kita, pemimpin kita. Apaan kayak gitu, masih kayak gitu Lah, ngomong. iya dong, sebagai orang yang ibaratnya menjadi kepala keluarga kita. Thank you for all the things yang lo perjuangkan untuk kabinet ini, HMJ ini. Thank you lah pokoknya untuk keberaniannya dan segala hal yang dikorbankan di kepengurusan tahun ini. Gitu guys. Asik Enggak, banget nih. Gue gak nangis. Enggak nangis. Enggak, nanti aja Kita tadi udah ngajakin ya belum? Ngajak anak 25 buat join. Kayaknya belum deh. Belum nih. Terakhir banget. Terakhir banget dari kita. Coba Aldi kasih pemahamannya kenapa sih buat maba-maba nanti nggak cuma 25, mungkin ntar 26, 27. Kenapa sih kita tuh harus join HMJ? Saranin banget kalian buat join ke himpunan mahasiswa jurusannya, karena di situ kalian bisa belajar, berkembang, menambah relasi. Ya walaupun sebenarnya dari 3 yang udah gue sebutin tadi itu tuh bisa kalian dapetin di luar. Cuman balik lagi, ini tuh jurusan kalian sendiri. Jadi gue pengennya sebelum kita berkembang di luar ya coba juga untuk berkembang di jurusannya sendiri. Dan sekedar kalian join pun balik lagi ke orang-orang sih. Kayak contohnya kalau gue join ke HMJ itu pengen dapat relasi, dapat ilmu, dapat pembelajaran, dan yang itu yang gue harap kalian juga dapatkan. Jadi jangan lupa join ke HMJ Komunikasi karena program-programnya gue pasti seru banget, pembelajarannya dapat, asiknya dapat, senang-senangnya dapat. Banyak experience yang gak akan kalian dapetin kalau nggak join HMJ Bener. Komunikasi. Sedih-sedih pun nanti dapat. Biasanya sedih-sedih tuh habis mubes tuh. Kalau gua ngelihat dulu pas gua jadi maba dan OC, nangisnya banyak di sana. Betul banget. Cuman gua nggak bakal nangis sih nanti. Oke, kita lihat lah nanti ya. Ntar ada video behind the scene-nya Aldi boleh. nangis di Mubes. Oke, Oke. mungkin itu kali ya the story of Swarnakara selama 1 tahun kepengurusan ini. Bener banget. Gua, Cindy dan Aldi mungkin harus say goodbye dulu. Terutama ini episode terakhir di season ini. Di season ini ya. Jadi Di season ini sebagai jangan penutup lupa. podcast. Kenapa? Sebagai penutup podcast ya ini ya. Iya, sebagai penutup Jadi podcast ya udahlah. kita memberikan cerita yang banyak terutama di kepengurusan tahun ini. Benar. Jangan lupa buat follow seluruh sosial media Komunikasi Unila, ada IG, TikTok, Facebook, Twitter, LinkedIn dan YouTube. Namanya Komunikasi Unila. Dan jangan lupa juga dengerin Telekom Podcastnya di YouTube dan Spotify. Kayak gitu. Oke. Mungkin Ya, itu kali ya. Kalian Sedikit yang bisa saya sampaikan. betul banget. Thank you udah dengerin Telekom Podcast sebelum-sebelumnya. Jangan lupa yang belum dengerin, yang baru nonton di episode kali ini, dengerin episode sebelum-sebelumnya. See you in the next season.